Bab 275. Pedang Bumi. Tidak ada yang tahu apa arti kakak bagi Lin Siye. Itu adalah segalanya. Kakak adalah segalanya bagi dia. Dia benar-benar ingin berada di sisi kakak, tetapi dia tahu bahwa jika dia berada di sisi kakak, dengan kekuatannya saat ini, dia pasti akan menjadi beban bagi kakak. Hanya ketika dia pergi, kakak tidak khawatir, dan dia bisa pergi ke komunitas misteri untuk berlatih dan membuat dirinya lebih kuat dan membantu kakak di masa depan. Namun, dia benar-benar enggan, jadi dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk menolak ke Mileye. Karena dia takut setelah melihatnya, dia tidak ingin pergi. Levinamu dengan lembut mengusap kepala kecil Lin Siye, perpisahan adalah demi pertemuan kembali yang lebih baik. Jangan sedih, berlatihlah yang keras, hanya ketika kamu kuat maka kamu dapat melakukan apa yang ingin kamu lakukan. Mengatakan itu, dia melihat ke belakang. Faktanya, Mileye sepenuhnya memenuhi syarat untuk bergabung dengan komunitas misteri, tetapi sayangnya, Mileye terlalu banyak masalah. Jika komunitas misteri menerimanya, komunitas misteri akan terlibat secara paksa dalam perselisihan ini. Meski komunitas misteri tidak gentar, namun juga tak mau bermusuhan dengan perkumpulan pelindung dunia saat ini demi Mileye. Ini tidak sesuai dengan kepentingan komunitas misteri. Namun, tetap saja sayang, karena Mileye terlalu mempesona. Levinamu menghela nafas dengan suara rendah, lalu meningkatkan kecepatannya, dan setelah beberapa saat menghilang dari sana bersama Lin Siye. Perkumpulan pelindung dunia. Hanya ada Felix Mo dan Lord Man Lu di aula. Tak satu pun dari keduanya berbicara, dan suasananya sedikit bermartabat. Setelah beberapa saat, Lord Man Lu tiba-tiba berkata, "Kamu tertipu olehnya." Felix Mo memandang Lord Man Lu, dan Lord Man Lu berkata dengan suara rendah, "Jika orang itu benar-benar Master Pedang Dunia Chang, kamu menantangnya, kamu pasti sudah mati." Felix Mo mengerutkan kening, jika bukan Master Pedang Dunia Chang, siapa lagi? Orang itu tidak ada aura, dan bahkan jika dia berdiri di depanku, aku tidak bisa merasakan kehadirannya. Lord Man Lu berkata dengan dingin, "Tidak peduli siapa orang ini, karena orang ini berani menentang perkumpulan pelindung dunia, dia bukan orang biasa." Omong-omong, dia memandang Felix Mo, "Ayo, aku akan pergi denganmu dan melihat siapa orang ini." Setelah berbicara, keduanya menghilang ke aula. Setelah beberapa saat, Lord Man Lu dan Felix Mo datang ke sebuah rumah jerami di pegunungan. Lord Man Lu melirik gubuk jerami dan memberi salam, tidak tahu siapa nama yang mulia. Tidak ada gerakan di gubuk jerami itu. Mata Lord Man Lu sedikit menyipit, "Yang mulia begitu meremehkanku." Masih tidak ada gerakan di gubuk jerami itu. Wajah Lord Man Lu berubah muram, dan dengan lambaian tangan kanannya, tekanan kuat langsung meluncur ke arah gubuk jerami. Bang! Gubuk jerami langsung hancur, dan di dalamnya kosong. Melihat adegan ini, Lord Man Lu dan Felix Mo tercengang. Tidak ada siapa-siapa. Keduanya saling memandang, dan Lord Man Lu berkata dengan sungguh-sungguh, "Pergi ke gerbang peramalan dewa untuk memeriksa." Felix Mo berkata dengan sungguh-sungguh, "Mungkin membutuhkan biaya." Lord Man Lu menggelengkan kepalanya, "Aku tidak bisa peduli sebanyak itu lagi." Hati sumber energi Kingsu akan segera lahir. Selama periode ini, kita tidak boleh membiarkan Mileye melakukan hal-hal buruk. Felix Mo mengangguk, mengerti. Hati sumber energi. Tidak diragukan lagi, ini adalah hal terpenting bagi perkumpulan pelindung dunia. Segera, Felix Mo berbalik dan pergi. Lord Man Lu melihat sekeliling dan pergi. Setelah waktu yang tidak diketahui,
Lord Manlu muncul di lapangan lagi, dan lapangan itu masih kosong. Setelah melihat ini, Lord Manlu mengerutkan kening. Apakah perasaanku salah? Mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya, lalu berbalik untuk pergi. Sekitar setengah jam kemudian, sesosok tiba-tiba muncul di tempat Lord Manlu berdiri. Orang ini persis Mileye. Mileye berkata dengan lembut, "Ini berbahaya." Baru saja, Lord Manlu jelas menemukan sesuatu, tetapi pihak lain tidak yakin. Meskipun tidak ada yang ditemukan pada akhirnya, Mileye masih terkejut. Jika ditemukan, dia pasti sudah mati. Karena intuisinya mengatakan kepadanya bahwa dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia memotivasi menara penjara alam, dia mungkin tidak dapat membunuh Lord Manlu ini. Lord Manlu jelas adalah master di atas alam Archon sejati. Di masa depan, dalam menghadapi master seperti ini, dia harus berhati-hati. Setelah beberapa saat, Mileye berbalik dan pergi. Dia berlari menuju kedalaman pegunungan, dan segera, dia memasuki pegunungan yang luas. Sekitar setengah jam kemudian, Mileye menemukan hutan lebat. Hutan lebat itu sangat lebat. Setiap pohon setidaknya setinggi 10 kaki, dan bahkan sinar matahari sulit ditembus. Mileye duduk bersila di tanah. Sebuah kata kecil, "bumi," dengan tenang mengembun di antara alisnya. Aturan Tao. Padatkan pedang aturan Tao. Dia tidak tahu apa itu pedang aturan Tao, tapi dia tahu bahwa wanita misterius membuatnya melakukannya, jadi pasti ada alasannya. Di bawah desakan Mileye, huruf "bumi" di antara alisnya tiba-tiba terbang keluar dan melayang di depannya. Ketika aturan Tao ini muncul, bumi di sekitarnya mulai bergetar. Pada saat yang sama, kekuatan bumi yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tanah dan terkumpul di huruf bumi. Setelah beberapa saat, setelah menyerap kekuatan bumi yang tak terhitung jumlahnya, tanah menjadi lebih cerah. Bumi adalah melindungi dunia, tempat diinjak-injak semua makhluk dan dapatkan ribuan napas untuk memadamkan bumi. Jika mengembun menjadi pedang, itu secara alami akan menjadi pedang bumi. Perlahan-lahan, Mileye mulai berkeringat deras dan tubuhnya gemetar. Karena ada begitu banyak kekuatan bumi sehingga dia tidak bisa mengendalikannya. Mileye menggertakkan giginya dengan tajam, kondensasikan. Suara terdengar, aturan Tao mulai bergetar hebat, dan kemudian secara bertahap mulai berubah bentuk di bawah arus kekuatan bumi. Sekitar setengah jam kemudian, ujung pedang muncul. Melihat adegan ini, Mileye sangat gembira. Aturan Tao ini benar-benar bisa diringkas menjadi pedang. Pada saat ini, aturan Tao tiba-tiba bergetar hebat. Bang! Kekuatan bumi yang tak terhitung jumlahnya bergoyang di sekitar, dan Mileye langsung terhempas 100 meter jauhnya. Dan di sekelilingnya, bagian dari hutan lebat itu telah berubah menjadi tanah datar. Mileye berbaring di tanah, hanya berbaring di sana. Tidak tahu berapa lama kemudian dia perlahan bangkit, dan sudut mulutnya dipenuhi darah. Mileye menyeka darah dari sudut mulutnya dan tersenyum pahit. Ini benar-benar tidak sesederhana itu. Mengatakan itu, dia duduk dan menyembuhkan diri. Sekitar 1 jam kemudian, Mileye mulai lagi. Dilihat dari kekuatannya barusan, jika dia benar-benar berhasil mengembun, pedang bumi pasti sangat menakutkan, setidaknya tidak lebih buruk dari alam langit tingkat atas, dan, dengan restu kekuatan bumi, kekuatan itu seharusnya bisa mencapai di atas alam langit tingkat atas. Harus dipadatkan. Mileye terus mencoba, namun, itu tidak terlalu lancar karena dia gagal beberapa kali. Yang paling sukses adalah memadatkan bilahnya. Sayangnya, ini jauh dari cukup. Lanjut. Bagi Mileye,
kegagalan bukanlah hal yang menakutkan adalah menyerah. Sampai menit terakhir, dia tidak akan menyerah. Mileye mengembungkan lagi. Terus seperti itu, setelah 2 hari, Mileye secara bertahap mulai menguasai. Tidak bisa memaksa. Jika dipaksa untuk memadat, kekuatan bumi ini akan melawan secara naluriah. Tidak hanya kekuatan bumi ini, tetapi bahkan tanah akan melawan secara naluriah. Komunikasi. Berkomunikasi dengan bumi, biarkan bumi bekerja sama dengannya untuk memadatkan, dan jika bumi bekerja sama, kekuatan bumi itu akan bekerja sama. Pada awalnya, tidak mudah untuk berkomunikasi, karena tanah ini agak dingin dan tidak terlalu memperhatikannya. Pada akhirnya, Mileye mengaktifkan menara penjara alam. Jadi, tanah mulai bekerja sama. Jelas, ini untuk menara penjara alam. Mileye duduk bersila di tanah, di depannya, tanah berputar dengan keras, dan kekuatan bumi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul ke arahnya, dan secara bertahap, ujung pedang muncul. Melihat adegan ini, Mileye sangat gembira dan terus mendesak aturan Tao, dan segera, tubuh pedang juga muncul. Saat pedang itu muncul, Mileye tidak rileks, tetapi menjadi lebih gugup. Karena kegagalan yang tak terhitung jumlahnya, itu karena gagang. Mileye kegirangan, kekuatan bumi semakin banyak berkumpul menuju huruf bumi, dan secara bertahap, gagang mulai muncul. Setengah jam kemudian, bersenandung. Dengungan pedang tiba-tiba bergema di langit. Selesai. Mileye merosot ke tanah, dan tidak jauh di depannya, pedang kuning kaki melayang. Pedang itu panjangnya 3 kaki dan lebarnya 2 jari. Seluruh tubuh pedang memancarkan sinar kuning samar. Setelah beberapa saat, Mileye berdiri. Dia berjalan ke depan pedang dan meraih gagangnya. Bang! Dalam sekejap, kekuatan yang kuat tiba-tiba terombang-ambing dari pedang, dan bumi di sekitarnya retak dalam sekejap. Kekuatan langit dan bumi. Ini adalah kekuatan nyata dari langit dan bumi, tepatnya, kekuatan bumi. Merasakan kekuatan pedang, Mileye sedikit bersemangat. Pedang ini jauh lebih kuat dari pedang alam langit miliknya. Seolah memikirkan sesuatu, Mileye tiba-tiba mengambil pedang dan menebas ke depan. Di atas ujung pedang, aliran kekuatan bumi yang menghancurkan langit dan menghancurkan bumi tercurah lewat energi pedangnya. Kemanapun energi pedang dan kekuatan bumi ini lewat, bumi langsung retak lapis demi lapis, dan energi pedang ini dan kekuatan bumi ini menyapu lebih dari 100 kaki. Setelah beberapa saat, jurang besar yang lebarnya sekitar 10 kaki dan tanpa dasar muncul di depan Mileye. Kekuatan pedang sangat menakutkan. Mileye sedikit bersemangat. Jika ditambah energi pedang dan kekuatan bumi yang melindungi pedang ini dari aturan Tao ruang hampa, pedang ini kemungkinan besar akan melukai Master Alam Archon sejati. Singkatnya, dia sekarang mampu bertarung dengan Master Alam Archon sejati. Satu-satunya kekurangannya adalah bahwa pedang bumi menghabiskan terlalu banyak energi. Dengan kekuatannya saat ini, dia hanya dapat mengaktifkannya paling banyak 2 kali sehari. Jika dia menggunakan terlalu banyak, dia pasti akan mati terlebih dahulu. Mileye menyimpan pedangnya, dan sebuah kata, hampa, tiba-tiba muncul di antara alisnya. Aturan Tao ruang hampa. Kekuatan aturan Tao ruang hampa ini jelas lebih kuat daripada aturan bumi Tao. Apalagi, aturan Tao ruang hampa melibatkan banyak aspek. Bagaimana jika sebilah pedang ruang hampa dipadatkan? Pedang ruang hampa. Mileye sedikit bersemangat, dia buru-buru duduk, dan segera, aturan Tao ruang hampa di antara alisnya muncul, dan setelah beberapa saat, ruang hampa di sekitarnya bergetar hebat. Ruang hampa bergetar.
Mileye kaget, getaran ruang hampa ini terlalu besar. Setelah ragu-ragu sejenak, dia memutuskan untuk terus mencoba, dan segera, di bawah kohesi paksanya, ruang hampa di sekitarnya terpelintir. Kekuatan ruang hampa yang perkasa terus berosilasi dari ruang hampa di sekitarnya. Setelah waktu yang tidak diketahui, ruang hampa di sekitarnya bergetar hebat, dan ujung pedang mengembun dengan tenang. Bersambung.